Dan rencananya hari ini sidang kasus korupsi KTP elektronik ini akan kembali menghadirkan sejumlah saksi. Nah, di antara saksi-saksi yang dijadwalkan hari ini ya, kita belum tahu konfirmasi atau tidak, tapi terdapat nama-nama politisi yang sedang atau pernah menjabat posisi penting di DPR. Nama-nama yang dijadwalkan hadir dalam sidang kali ini antara lain ada Anas Urbaningrum, Setia Novanto, Ade Komarudin, kemudian juga ada Anang Sudiharjo ya. Kemudian ada Ahmad Fauzi juga nanti rencananya akan hadir, kemudian Dudi Susanto, Evi Andinur Halim, dan juga Markus Nari. Ya, dan dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum ini disebut nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan ia disebutkan memang menerima uang sebesar 5,5 juta dolar Amerika dan juga 20 miliar rupiah. Padahal saat itu Anas masih menjabat sebagai anggota DPR Komisi 10 DPR RI. Selanjutnya ada nama Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto disebut jaksa KPK menerima uang sebesar 574 miliar rupiah. Saat itu Setia Novanto menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Sementara itu nanti rencananya juga akan hadir mantan Ketua DPR Ade Komarudin yang disebut menerima 100.000 dolar Amerika. Saat itu Ade Komarudin menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar. Mengetahui persiapan sidang KTP elektronik ini dan apakah saksi-saksi yang kita sebutkan tadi memang sudah menyatakan akan hadir dalam sidang hari ini, kita akan mengetahuinya karena kita sudah terhubung dengan korespondensi Indonesia Victor Pangaribuan yang akan melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, good morning Victor. Bagaimana dengan daftar saksi yang tadi sudah kami sebutkan? Atau jangan-jangan ada saksi tambahan direncanakan hadir hari ini? Ya, good morning Daniar dan Alfian. Betul sekali, hari ini Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan untuk kasus dugaan mega korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik. Ini adalah sidang ke-7 begitu. Nah, sejauh ini sudah ada 26 saksi yang dihadirkan dalam persidangan dari 133 saksi yang disiapkan oleh jaksa dari KPK yang akan dihadirkan untuk bersaksi di hadapan majelis hakim. Nah, berdasarkan rilis informasi dari Humas Pengadilan Tipikor, ini hari ini memang diagendakan sidang mendengarkan keterangan 11 saksi. Betul sekali seperti yang Anda, Alfian, Daniar ucapkan tadi, ada beberapa tokoh-tokoh penting yang menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum yang saat kasus ini bergulir begitu, ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat begitu. Kemudian juga ada Setia Novanto yang saat ini menjadi Ketua DPR RI periode 2014-2019 dan saat pembahasan proyek IKTP ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar. Ada juga Ade Komarudin, ini mantan Ketua DPR begitu. Nah, ini memang dinyatakan pada saat ia menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI, ini menerima uang 100.000 dolar Amerika Serikat di tahun 2013. Kemudian anggota DPR lainnya ada Markus Nari, ini mantan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar. Nah, itu adalah dari lembaga legislatifnya. Kemudian dari eksekutif ada Suciati hari ini yang akan bersaksi sebagai pensiunan PNS Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Yang menarik adalah persidangan kali ini pertama kalinya digelar, ini mendengarkan keterangan dari pihak swasta atau perusahaan-perusahaan yang memenangkan konsorsium pengadaan KTP berbasis elektronik. Di antaranya ada Ahmad Fauzi, ini sebagai Direktur PT Quadra Solution, kemudian juga ada Anang Sugiana, ini adalah Direktur Utama PT Quadra Solution. Kemudian ada 4 orang yang dinyatakan sebagai tim Fatmawati oleh jaksa KPK karena keempat orang ini pernah melakukan pertemuan bersama dengan tua terdakwa dan juga Andi Narogong. Di antaranya ada Dudi Susanto, ini dari PT Softtop Teknologi Indonesia yang pernah mengikuti pertemuan. Kemudian ada 3 orang dari PT Java Trade Utama, ada Evi Andinur Alam, ada Johannes Richard Tanjaya, kemudian ada Yimi Iskandar. Untuk diketahui saja Alfian dan Daniar bahwa pada saat tahun 2010 ini Irman dan Sugiharto sebagai terdakwa pernah bertemu dengan beberapa dari perusahaan ini, diantaranya ada Johannes dan Husni Fahmi, untuk memperkenalkan Andi Narogong. Andi Narogong saat ini diperkenalkan sebagai orang
yang akan mengatur penganggaran dalam proses pengadaan proyek KTP berbasis elektronik ini. Kemudian di tahun yang sama, beberapa waktu kemudian mereka menggelar pertemuan di ruko milik Andi Narogong yang dihadiri oleh para peserta konsorsium begitu. Nah, memang dalam pertemuan ini sejumlah hal disepakati untuk memenangkan konsorsium pengadaan KTP berbasis elektronik. Nah, kemudian pada Juni 2011, Kementerian Dalam Negeri sudah menyepakati dan memutuskan konsorsium dimenangkan oleh Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, yang perusahaannya ini terdiri dari Perum PNRI, kemudian PT Sukovindo, PT Sandipala Artapura, kemudian PT Land Industri, dan PT Quadra Solution. Nanti mereka ini akan ditanyai tentang apakah benar ada dugaan bahwa dari 5,9 triliun yang disahkan oleh Badan Anggaran DPR RI untuk proyek ini, adakah pemarkup atau penambahan nilai atau seperti apa, ada kecurangan-kecurangan atau tidak. Nanti kita akan menunggu bagaimana kesaksian mereka ini di dalam persidangan nanti. Alfian, Daniar. Ya, Victor, kalau kita ketahui kan Anas Urbaningrum saat ini memang masih menjalani masa tahanan begitu ya, terkait dengan proses kasus korupsi Hambalang yang ditetapkan yang menimpa Anas Urbaningrum. Lalu sejauh ini apakah pengamanannya seperti biasa atau lebih diperketat lagi untuk sidang hari ini? Iya, betul sekali Alfian. Memang pagi ini memang saya belum melihat ada pengamanan yang berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya. Masih seperti biasa, bahkan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi juga masih normal begitu. Saya tidak melihat ada penambahan petugas keamanan begitu. Mungkin nanti ada beberapa waktu yang kita tunggu nanti seperti apa hasilnya. Namun yang jelas memang setiap kali persidangan memang di Pengadilan Tipikor ini memang tidak begitu ketat pengamanannya, karena memang sidang dilakukan secara tertutup dan terbuka begitu, dan juga beberapa saksi juga dijamin keamanannya oleh jaksa penuntut umum dari KPK begitu. Bahkan ada beberapa saksi yang terkesan bersembunyi dari awak media begitu. Dari pintu masuk utama mereka juga bisa masuk melalui pintu yang lainnya tanpa diketahui kehadirannya oleh awak media begitu. Kita masih menunggu, Alfian dan Niar, siapa saja saksi yang dipastikan akan hadir dalam persidangan kali ini. Sepertinya ini persidangan akan menarik sekali untuk disimak, Alfian dan Niar. Kami nantikan juga pantauan Anda ya, Victor Pangaribuan langsung dari Gedung Sidang Tipikor Jakarta, dan Anda juga bisa mengupdate begitu informasi soal sidang KTP elektronik di CNN Indonesia. Karena nanti kita akan menghadirkan siaran langsungnya untuk mengetahui sejauh mana jalannya sidang dengan agenda mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi yang kita sebutkan tadi.